Bayangkan kalau 100.000 setiap tahun orang berubah menjadi mambrur. Ada 100.000 agen perubahan untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kalaupun mau haji virtual ya bukannya hajinya digantikan, tapi value, filosofi dari haji itu sendiri. Ritual-ritual itu kan ada maknanya, ada value-nya. Nah, value itu yang bisa kita coba terapkan di dalam diri kita. Segala sesuatu mungkin bisa divirtualkan. Justru haji itu sebenarnya kan itu ingin mengembalikan kepada kenikmatan yang nyata, kenikmatan hakiki. yang hakiki itu bukan kalau kita virtualkan lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, selamat berbahagia kepada sahabat channel Tauhid Cinta dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di acara ngobrol relax bareng ustadz-ustadz keren, ustadz-ustadz gaul, ustadz-ustadz masa kini. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mas Ustadz, Kak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita udah ngomongin tentang sholawat, bahkan dari sholawat sendiri apa artinya dan sampai lebih dalam lagi. Nah, kali ini sesuai dengan apa ya istilahnya momen, bentar lagi kan kita menghadapi bulan haji. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol relax tentang haji. Haji itu sebenarnya apa sih? Kan banyak tuh orang ngomong kalau bilang mau berangkat haji, ibadah haji, nanti di ibadah haji kan ada kurban Pak Ustadz ya? Ya. Nah, sebenarnya haji itu sendiri itu apa Pak Ustadz? Bismillah, jadi dalam konteks syariat saya kira tahu ya bahwa haji ini ujian nasional lah ibaratnya. Jadi kenapa diletakkan di nomor terakhir dari rukun Islam itu kan bukan sembarangan. Kenapa nggak dari syahadat langsung haji? Kenapa sholatnya diperbaiki dulu? Kenapa zakatnya dikerjakan dulu? Kenapa puasanya dilakukan dulu? Baru kemudian kira-kira ketika sholat, puasa, dan zakat sudah hidup di dalam sanubari dan kehidupan kita, maka haji itu kayak ujian akhirnya gitu ya. Dan oleh karenanya kalau ibadah-ibadah yang lain cuman butuh harta sekaligus rohani, yang lain butuh fisik sekaligus rohani, kemudian ada yang ibadah yang butuh harta sekaligus rohani, ini tiga-tiganya dapat nih. Fisiknya juga harus dapat ya, rohaninya apalagi, dan hartanya juga apalagi, karena oleh karena dalam haji itu kan manistato'a, siapa yang mampu saja yang wajib, kemampuannya lebih kemampuan harta, tetapi orang sering lupa. Jadi kemampuan rohani juga penting gitu ya. Kemampuan fisik juga penting, sehingga kemudian kalau tidak tiga-tiganya terpenuhi, maka hajinya boleh jadi gugur ya sebagai penyempurna rukun Islam kita. Tetapi kalau tidak ya sekedar mendapatkan gelar haji ya yang hanya khas Indonesia. Tetapi kan kemudian menjadi agak apa ya Mas Eko? Agak orang berkecil hati kalau pas sampai akhir hidupnya tidak punya kemampuan gitu ya, karena tidak murah kan untuk daftar dapat kursi aja 25 juta. Itu pun di beberapa daerah yang waiting listnya ketat sekali itu ada 15 tahun, 20 tahun. Jadi kalau kita daftar sekarang itu 20 tahun kemudian baru bisa mendapatkan giliran. Oleh karenanya banyak ulama yang mengatakan haji itu sesungguhnya setiap saat. Karena hajja ya hujju, hajjan itu maknanya seseorang yang menyengaja dengan kesungguhan, dengan kesadaran penuh untuk terus melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya kalau dalam konteks itu
Maka kemudian haji itu setiap saat, karena orang yang beriman itu setiap kata, setiap pikiran, setiap tindak tanduk dan langkahnya itu kan takorrub, menyengaja untuk Allah. Maka kalau ahli syariati kita baca dalam buku hajinya itu, beliau menyebutkan menarik, haji itu evolusi manusia untuk menuju Allah. Jadi semua orang sebenarnya 24 jam itu ketika seluruh aktivitasnya diniatkan untuk perjalanan takorrub ilaihi rojiun, maka dia sedang berhaji. Nah, nanti kalau ini sudah kita sepakati secara hakikat, maka kemudian proses-proses manasik yang secara syar'i itu kita bisa terapkan 24 jam, tidak harus nunggu bulan haji, tetapi setiap saat sesungguhnya manusia harus berhaji. Mari. Kalau dari Mas Rifki sendiri seperti apa memaknai haji itu? Haji, kalau saya mau coba melihat dari, ya kita coba dari berbagai perspektif ya. Ada perspektif yang menarik menurut saya ya. Ya, kita tahu bahwa di Mekah itu, di Ka'bah itu di sampingnya ada Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail adalah ya tempat di mana Siti Hajar membesarkan Nabi Ismail, membesarkan dan juga merawat Nabi Ismail di situ. Dan di Hijr Ismail juga itu kan bangunan setengah lingkaran yang terletak di utara Ka'bah ya. Nah, itu juga dimakamkan Siti Hajar. Nah, tidak ada para nabi yang dimakamkan di Ka'bah itu, hanya Siti Hajar. Ya konon katanya juga Nabi Ismail di situ. Tapi yang pasti yang lebih kuat itu ya Siti Hajar, hanya Siti Hajar yang dimakamkan di situ. Jadi selain ya Siti Hajar ini juga selain tetangga Allah di rumah sucinya, dia juga adalah bagian dari itu gitu. Jadi ketika kita tawaf atau mengelilingi Ka'bah itu rasanya tidak absah ketika tidak melewati Hijr Ismail itu. Nah, beberapa laku dari haji itu sendiri kan meneladani atau mengulang apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ya, ketika misalkan perjalanan atau bolak-balik Siti Hajar itu untuk mencari air untuk minum dari Nabi Ismail itu dari Safa dan Marwah dan segala macam. Nah, itu diabadikan dalam sa'i. Jadi beberapa ritual dan juga makam Siti Hajar yang di dalam Ka'bah, di samping Ka'bah itu menandakan bahwa ya haji tidak bisa dilepaskan dari penghormatan terhadap perempuan. Ya kita ya misalkan ya orang yang haji ya harusnya setelah haji itu lebih aware terhadap perempuan gitu segala macam ya, karena ritual-ritual itulah yang membuat ya, karena ya seperti dikatakan oleh Aris Haryati ya, misalkan di antara semua manusia dia memilih seorang perempuan, di antara seorang perempuan dia memilih seorang budak, di antara seorang budak dia memilih hamba sahaya yang berkulit hitam. Nah, dialah Siti Hajar yang ada di dalam itu. Nah, ya ritual-ritual haji dan juga haji itu kan ya kayak misalkan semua lebur di situ. Tidak ada posisi laki-laki lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, mau presiden, mau ini ya tawaf ya tawaf semuanya gitu. Dan tidak ada posisi tinggi rendah, tidak ada oposisi biner, tidak ada semuanya setara, semuanya egaliter. Nah, ketika haji tujuannya adalah ya bagaimana kita ya sesama hamba Allah tidak ada lagi yang membedakan kita sebenarnya ketakwaan. Nah, haji ini juga bagian dari bagaimana kita mengasah ketakwaan kita ya bahwa cara kita untuk mendekat kepada Allah tidak hanya dalam ritual-ritual itu, tapi juga setelah dari haji itu. Makanya haji mabrur kan sebenarnya adalah proses bukan hanya selesai haji langsung dapat gelar haji mabrur, Pak Haji pokoknya udah haji. Ya, tapi itu sebuah proses yang terus menerus gitu, bahwa haji itu seperti kata Pak Ustadz ya belum selesai sampai kapanpun. Nah, ketika misalkan
orang yang sudah haji tapi memperlakukan orang lain tidak setara gitu, mendiskriminasi, membuli, ya bahkan menghina segala macam, itu berarti saya kira ya hajinya belum absah dan belum mabrur gitu ya. Nah makanya ya perlu perlu proses terus menerus yang nggak akan berhenti kita berhaji sebenarnya. Nah haji juga ya banyak orang yang giroh hajinya itu besar banget ya. Ya makanya orang pengen terus setiap hari karena ada kerinduan terhadap sang asal gitu ya, kerinduan terhadap rumah Allah segala macam, karena ketika di sana ya merasa sangat dekat gitu dengan Allah gitu. Tapi Nabi sebenarnya kan mencontohkan haji cuma sekali. Nah haji yang cuma sekali itu tapi luar biasa ya, apa yang banyak sekali simbol-simbol haji itu sebenarnya. Ya ketika wukuf di Arafah gitu misalkan, Nabi mendeklarasikan sebuah sebuah deklarasi HAM yang luar biasa gitu tentang hak asasi manusia. Tapi nantilah kita akan eksplorasi lebih jauh itu. Kalau dari lu sendiri gimana proses memahami sebuah haji, mendefinisikan sebuah haji? Tadi kan juga Pak Ustadz Muhsin sama Mas Diki sudah membabarkan pendapatnya. Kalau dari Mas Diki kan tadi ada segi feminim ya. Nah, mungkin dari lu ada segi macuistiknya atau gimana? Serah. Sebenarnya curang Mas Eko. Karena udah dihabiskan ke Iya. Jadi mereka itu nomor yang muda atau yang belakang? Gimana? Jadi menarik ya ketika membahas haji itu. Haji itu saya lebih memahaminya sebagai panggilan. Karena tadi sholawat yang kita baca labbaik Allahumma labbaik itu kalau dalam tradisi Arab, saya kebetulan pernah kumpul sama para habaib, orang-orang Arab. Kalau memanggil Hasan itu mereka itu ada tradisi labbaik ya Habib, labbaik Pak Ustaz, labbaik, ada labbaik. Nah itu menjadi menarik ketika kemarin tentang sholawatin haji itu kita bahas, Pak Ustaz bahas bahwa Tuhan itu sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika hamba-hambaku tanya tentang diriku, katakanlah wahai Muhammad, fa inni qarib. Aku itu sangat dekat. Qaribun. Uji da'wat da'i dada'an. Aku selalu merespon panggilan hamba-hamba. Bayangkan Tuhan itu selalu merespon panggilan yang kita panggil setiap hari. Salahnya kita nggak pernah merespon panggilan Tuhan. Nah haji itu invitation, undangan sebenarnya dari Tuhan. Tuhan selalu merespon kita, tapi kita nggak pernah merespon. Makanya labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya apa? Aku respon engkau wahai Tuhan dengan kesadaranku yang sudah mulai dewasa ini. Makanya kalau kata tadi Pak Ustaz, bukan syarat harta aja yang bisa orang itu merespon panggilan Tuhan pergi ke Baitullah. Jadi walaupun banyak hartanya belum tentu dapat panggilan. Nah makanya uji dakwah da'i dada'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah itu jadi labbaik itu sebagai invitation. Jadi panggilan dari Tuhan, undangan dari Tuhan, dan kita meresponnya. Makanya labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilan, aku datang merespon panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Ternyata ketika kita masih bergumul dengan musyrik, bergumul dengan banyak hal, kita masih fokus terhadap dunia, kita masih fokus terhadap belum kawin, pengen kawin gitu. Nah, jadi panggilan Tuhan yang begitu nyaring tiap saat kita nggak pernah dengarkan. Nah, saat kita sudah mendengarkan panggilan dari dalam, walaupun kita sudah memiliki bicara, labbaik Allahumma labbaik, kita kembali ke asal. Makanya kembalinya kemana? Baitullah. Baitullah dalam diri kita sebetulnya kan hati. Makanya labbaik Allahumma labbaik. Para ulama mendefinisikan haji itu kan al-qasd. Apa yang dituju
menuju, apa yang disengaja untuk didatangi. Qasdus syai' al-mu'azzam, yaitu menuju sesuatu yang maha dahsyat, al-mu'azzam, sesuatu yang sangat agung. Qasdu baitillahil haram, yaitu menyengaja menuju kepada rumah Tuhan yang mulia. Yang terakhir, qasdu azza wa jalla, menyengaja untuk menuju pada Tuhan azza wa jalla. Nah itu kan menarik kan. Sebenarnya kalau kita mengacu sejarah, haji itu kan sebenarnya napak tilas Nabi, dari Nabi Ibrahim sampai kemudian Nabi Muhammad, yang kemudian nampak tilas itu bukan hanya sejarah doang ya, tapi nampak tilas bahwa Nabi ketika melakukan ritual itu sebenarnya ada simbol-simbol ya. Sya'airillah itu kan Pak Ustaz bisa jelaskan. Tapi yang kalau saya memaknai ya, kalau dikatakan setiap kita itu sholat Jumat itu sebenarnya seperti kita haji, kan? Itu maksudnya apa sih? Karena ada kerinduan pulang ke asal, pulang ke Baitullah, rumah Tuhan itu sendiri, bahkan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah haji kemudian kan dimaknakan sebagai pulang ke nature kita sendiri, pulang ke fitrah kita sendiri. Yang kemarin kita sudah merayakan Idul Fitri itu sendiri. Nah itu haji. Nah menariknya Mas Eko, ketika kita sambungkan dengan ritual-ritual haji nanti, Pak Ustadz ini bisa jelaskan. Talbiyah itu sendiri kalau saya memaknai itu kan jadi kayak semacam deklarasi, Tuhan aku balik gitu kan, Tuhan aku itu rindu dan memenuhi undangan. Labbaik Allahumma labbaik la syarika innal hamda wa ni'mata laka, sesungguhnya pujian terus kemudian nikmat apapun itu sebenarnya engkau yang punya dan aku hanya mencicipinya. Nah haji itu seperti itu. Makanya dengan deklarasi itu nanti ada namanya ikhram, ada deklarasi aku sudah renunciation kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, aku melepaskan diri dari semua ya, menuju ke sana. Menarik ya ternyata ya. Haji nggak hanya sekedar apa kita maknai dari perspektif agama, tapi tadi Mas Lufi sudah menjelaskan kita itu dengan Mas Hasan semacam invitation sebenarnya. Tepatnya invitation to freedom. Saya mencoba untuk tenang dalam konteks sosial karena ketika saya baca sejarah mengenai tentang haji khususnya Indonesia, terus kita setelah melakukan ibadah haji kita mendapatkan semacam reward ataupun apa ya, lakop, gelar gitu loh. Nah begitu sebenarnya benar nggak sih kalau orang melakukan ibadah setelah melakukan ibadah haji ketika pulang mendapat gelar haji terus di mana-mana terus dipanggil haji itu, kalau di menurut Pak Ustaz gimana ya? Dalam konteks sosialnya? Dalam konteks sosialnya itu sebagai penghargaan. Karena betapa kemudian kita tahu ya, ini kan bukan ujuk-ujuk ya. Dulu itu haji itu pamitannya udah antara pulang dan enggak. Dulu 6 bulan. Naik kapal laut itu berbulan-bulan gitu ya. Jadi memang walaupun itu hanya ada di Indonesia, nggak ada Haji Muhammad gitu, Rasulullah gitu ya. Bahkan ada yang agak dalam tanda petik sinis mengatakan bid'ah itu. Nah, Rasulullah aja nggak pakai haji, kurang apa Rasulullah gitu ya hajinya. Tetapi secara sosial itu kan tidak ujuk-ujuk gitu. Ada asbabul wurudnya lah, sebagai sebuah penghargaan dan sebagai sebuah tanggung jawab. Setelah ketemu Allah kembali ke fitrah, ya jangan tunjukkan dong bahwa Anda haji itu ada kalau sudah ada gelar haji itu kira-kira ada batasan-batasan yang tidak boleh lagi dilanggar, ada offsetnya di situ. Sehingga sebenarnya itu penghargaan sekaligus tanggung jawab. Gelar-gelar akademik itu kan sebenarnya penghargaan sekaligus tanggung jawab. Anda S3 kok mikirnya receh, Anda S3 kok nge-tweet sesuatu yang bukan untuk mempersatukan tapi kemudian memecah belah, itu kan ada tanggung jawab akademik lah. Itu saya kira menjadi menarik. Karena Mas Hasan tadi
melihat haji, sejak awal saya mengatakan ini proses kita setiap hari itu sebenarnya proses kita menuju ke fitrah kita. Oleh karenanya kita harus memastikan apapun yang kita kerjakan ini proses berhaji, proses al-qasdu tadi, menyengaja menuju Allah, menyengaja menuju rumah Allah yang agung, menyengaja menuju balik ke asal kita dan sebagainya. Oleh karena setiap saat, karena ini setiap saat kan butuh panduan. Nah, panduannya sebenarnya manasik itu sudah ada. Maka betul tadi Mas Rifki bahwa haji itu sebenarnya napak tilas saja, meneladani, menapak tilasi 3 orang yang luar biasa itu. Seorang Ibrahim alaihissalam, seorang Hajar, seorang Ismail alaihissalam, yang 3-3-nya kira-kira fragmennya, tokoh utamanya 3 itulah. Kemudian jadi manasik. Bayangkan perjalanan hidup satu keluarga dijadikan manasik, dijadikan ritual agama. Itu kan dahsyat gitu. Dan untuk itu memang kalau kita baca misalkan surat An-Nahl 120 sampai 123 itu kan digambarkan betul ya. Kenapa Ibrahim, Ismail, Hajar itu bahkan riwayat hidupnya bukan dijadikan teladan bagi bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia, bahkan dijadikan ritual gitu. Dan ternyata di situ ada 5 kualitas yang ada. Dan kalau kita mau seperti itu, Mas Eko nanti sudah nggak ada, tapi tetap orang rujuk, ikutilah jejaknya Mas Eko. Ternyata 5 hal harus ada. Dan 5 hal itu yang menarik tadi disampaikan oleh Mas Rifki sama saya. Pertama, inna Ibrahim kana ummatan. Ini yang mesti ada gitu. Sesungguhnya Ibrahim umat. Ini ada yang menarik. Ibrahim tapi umat. Jadi orang akan dimuliakan menjadi Khalilullah, kekasih Allah, kalau sudah tidak ada ego lagi. Yang dipikirin umat, sudah tidak ada. Jadi ya kalau Rasulullah kan ummati, kalau Ibrahim disebut umat, mewakili. Jadi seluruh ucapan, tindak tanduk pikiran Nabi Ibrahim itu tidak mikirin dirinya lagi, tapi mikirin banyak orang. Khairun nas anfa'um linnas. Yang kedua qanitan. Qanitan itu sami'na wa ata'na. Ini kebayang nih sami'na wa ata'nanya kita cuman sekedar milih pekerjaan sama sholat. Nabi Ibrahim milih Allah atau anaknya. Dan Nabi Ibrahim lulus itu. Yang ketiga Hanifah. Hanif itu kan fanatik tapi sama kebenaran. Dimanapun ada kebenaran, kalau kita mau dimuliakan Allah, fanatiknya sama yang benar, bukan sama teman kita. Bestie kita kalau salah ya katakan salah. Qulil haqqa walau kana murran itu kan sebenarnya hanifah. Pilihan kita kepada yang benar, bukan kepada yang kemudian yang bayar, bukan kepada keluarga kita. Nah, banyak ayat-ayat Al-Qur'an kan bicara jangan kau berlaku tidak adil gara-gara kebencian. Gara-gara keluarga kemudian kita tidak bisa berlaku adil dan sebagainya. Yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Nah tadi disampaikan Nabi Ibrahim itu dimuliakan karena Nabi Ibrahim bapak tauhid kan. Kalau kita ngelihat baca Quran itu bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan sejati itu kan, mulai dari bulan, matahari, bintang sampai akhirnya kalau saya butuh Tuhan malam hari, matahari nggak ada, nggak benar. Oh ada ketemu bulan luar biasa, tapi kalau siang hari nggak ada. Oh saya nggak butuh ini semua, tapi saya membutuhkan yang menciptakan ini semua. Dan itu terbukti ketika Nabi Ibrahim tidak syirik dalam konteks, bayangin bapaknya aja bikin berhala. Bapak tauhid tapi bapaknya bikin berhala. Tapi berani itu. Kalau disimbolkan dalam Al-Quran kan kampak yang ada di berhala paling gede diambil, dihancurin itu, ketika ditanya, wah tanya aja gitu. Udah bisa tipu-tipu. Iya kan? Jadi diplomasinya luar biasa. Ya tanya aja yang gede itu. Ya bagaimana dia bisa membantu? Udah tahu dia nggak bisa bantu apa kok disembah gitu. Dan yang terakhir, ini seringkali orang lupa. Kenapa Ibrahim itu mulia? Di situ dikatakan di 121-nya, yaitu dia syakiron li an'umi. Jadi Nabi Ibrahim itu terkenal hamba yang pandai bersyukur atas semua karunia. Banyak orang mungkin kita dengar cerita Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan sendirian. Nabi Ibrahim itu kalau makan selalu ngajak orang. Jadi siapa aja diajak makan. Berarti sering takdir. Jadi pokoknya ya, ada kasus yang menarik itu secara sufistik. Jadi sudah banyak teman-temannya itu mungkin lagi kerja atau apa, lagi mau makan nggak ada orang. Dia cari di tengah jalan orang diseret aja. Diajak makan, ayo sebelum makan kita berdoa bersyukur kepada Allah. Orang itu nggak mau.
Agama saya bukan itu. Udah disuruh pergi itu. Langsung ditegur sama Allah. Ibrahim, betul. Kalau saya berlaku seperti kamu, udah banyak orang nggak dapat rezeki itu. Yang diberi rezeki hanya yang mau bersyukur. Jadi Ibrahim itu luar biasa, mensyukuri karunia-Nya luar biasa, sehingga 5 kualitas itu kalau ada, maka kemudian akan menjadi ulul azmi, akan menjadi khalilullah, akan menjadi orang yang berhaji setiap saat ya. Oleh karenanya menarik saya kira ketika haji tidak kita bicarakan dalam konteks syariat saja, tetapi ini sebenarnya panggilan Tuhan. Tidak semua orang bisa memenuhi panggilannya walaupun hartanya banyak. Sholat juga panggilan Tuhan, zakat juga panggilan Tuhan, puasa juga panggilan Tuhan. Cuman ini wisuda terbesarnya itu di haji itu, karena semua yang kita latih di dalam sholat, zakat dan puasa itu yang pernah haji deh. Itu kalau infaknya, zakatnya enggak, masya Allah di sana tuh godaannya luar biasa. Kalau imsaknya enggak kuat, nonjokin orang terus. Bayangin kita sholat sudah susah-susah nyari soft, orang di depan kita aja di tengah-tengah. Kalau imsaknya nggak kuat-kuat, kalau puasanya nggak jalan di situ, nggak jadi sholat itu. Jadi kalau kemudian zakatnya gitu, ada tiba-tiba aja orang deketin kita, akhirnya cuma apa? Saya nggak bisa bekal saya, bisa nggak saya minta bekal kamu? Bayangin kita punya bekal segitu-gitunya. Kalau dari pemerintah kan dikasih bekal 1.500 rial, segitu-gitunya dari 38 hari. Yakin nggak? Dengan zakat itu tumbuh nanti diganti. Nah, di situ latihan lagi. Sholat mungkin yang di sana kemudian menjadi sebelum Allahu Akbar sudah ini. Jadi betul-betul baru kemudian nanti Mas Rifi kita disampaikan gelar haji yang Mas Eko tadi sampaikan itu sebuah penghormatan sekaligus tanggung jawab. Terbukti enggak mabrurmu? Apa sekedar mabur naik pesawat gitu? Maka ciri-ciri haji mabrur itu ternyata bukan gelar haji. Tapi jangan disalahkan juga kalau bergelar haji. Ternyata ciri-ciri haji mabrur kan cuma 3 lewat hadis Nabi dalam 2 hadis yang berbeda. Yang pertama afsus salam. Setelah haji itu kemana-mana menyebarkan kebaikan. Yang kedua tibil kalam. Jadi lisannya tidak lagi caci maki isinya. Yang ketiga adalah wa'id amuto. Mau nggak berbagi sono, mau berbagi karena pahalanya gede, di sini pelit lagi ya. Bukan haji. Jadi betul-betul seluruh ajaran agama itu ternyata selain habluminallah dilihat gitu benar dan tidaknya, ternyata habluminanasnya, outputnya, akhlaknya berubah nggak? Bukan gelar hajinya. Kalau hajinya 10 kali pangkat 10 dong. Jadi kalau berkali-kali haji berarti gitu. Jadi bukan itu ternyata haji mabrur menurut Rasulullah. Kita saling respon aja ya, misalnya jadi pertanyaan nggak dari saya. Karena kalau saya buruk banget. Kan nggak enak gitu ya. Nah, mungkin Mas Hasan atau Mas Diki mau merespon apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz mengenai label semacam label haji yang ada di Indonesia itu. Ya, saya mungkin merespon Pak Ustadz lebih mengukuhkan. Saya sangat setuju. Karena gini, yang saya tadi katakan bahwa qasdus syai'al mu'azzam itu perlu pembuktian. Ya. Jadi kita beriman kepada Tuhan, kita benar-benar tidak menyekutukan Dia, tauhid yang Nabi Ibrahim mengajarkan itu, tapi pembuktiannya ada dalam haji itu. Apakah sekedar beriman secara lisani atau memang sudah jadi afali kita? Nah, contohnya tadi yang dikatakan Pak Ustaz, Nabi Ibrahim itu mengembangkan misi tauhid itu. Bapaknya sendiri adalah pembikin berhala. Itu kan simbol bahwa ketika kita menuju kepada Tuhan, berhala-berhala itu yang dibikin simbolnya itu masih kokoh di sini atau kita sudah hancurkan sendiri gitu. Atau bahkan kayak tadi bapaknya Nabi Ibrahim, tanya aja sama berhala yang besar, berhala terbesar dalam diri kita, ego kita itu. Ya mungkin kita bisa melepas harta, melepas ini, tapi keakuan ini kalau tadi sholat di depan kita justru ini masih kesentil nggak sih? Ya. Kalau masih ada respon marah, gondok dan sebagainya, berarti ini pembuktian kita lebur, pembuktian kita
kita tahu itu masih jauh. Dan itu yang kita tahu adalah kita sama. Mungkin kita bisa pura-pura di sosial kan setelah haji dipanggil haji jadi baik, tapi yang tahu kita sendiri. Nah makanya qasdu syai'al mu'azzam itu, qasdu baitillahil haram itu adalah masuk ke dalam simbolnya memang Baitullah di Mekah, Ka'bah, tapi di dalam diri kita harus jujur pada hati kita bahwa kita sebenarnya sudah menuju kepada hati itu atau belum menuju pada rumah Tuhan. Bahkan kita tadi invitation to freedom, kita berani nggak melepas berhala-berhala yang masih menempel, masih menghalangi kita untuk bebas menuju kepada Tuhan yang tak terbatas. Tauhid itu kan kebebasan sejati. Tadi Bang Rifki nyebut HAM, memang benar. HAM itu maksudnya bukan masalah HAM yang ini ya. Kalau kita menghormati, tidak. Kita memang butuh freedom itu. Selama ini kebebasan kita bisa nggak kita melepas itu? Karena apa? Pengalaman Pak Ustadz, mobil baru datang itu tergores sedikit, di sini sakit loh, bukan mobilnya yang sakit. Sakitnya di mana? Sakit. Nah itu kan sebenarnya real. Kita jalan sehari-hari. Kalau orang itu sudah bisa freedom, makanya Tuhan invitation to freedom itu kita dipanggil oleh Tuhan untuk benar-benar freedom. Bebas ya karena bukan karena kita ini ya. Jangan salah persepsi bebas ngelakuin apa saja ya. Bebas seks bebas gitu misalkan. Iya, la ilaha illallah itu kan nggak ada aturan itu. Pembebasan itu sebenarnya. Makanya ada buku teologi pembebasan itu maksudnya ya kalau menurut aku ya kalau kita benar-benar beriman pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, la khaufun alaihim, yang menyebabkan kita tidak bebas kan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kalau kita masih ada itu, dan itu pembuktian memang Ustaz. Mungkin dari Iya menarik ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasan, Ustadz Muhlisin tadi. Dan saya ingin menindaklanjuti tentang berhala tadi. Ada sebagian yang mungkin berpikirnya leneh ya bahwa ya umat Islam sebenarnya dengan datang ke haji itu menyembah berhala juga gitu ya. Berhalanya adalah Ka'bah. Nah Ka'bah dianggap berhala ya karena ya semua umat Islam mengarahnya ke situ. Itu adalah pusat rotasi kiblat dari umat Islam seluruh dunia. Ya tapi kalau kita mau balik sebenarnya benar nggak sih sesembahan itu adalah kotak yang berbentuk kubus itu? Ya bukan. Coba ada nggak di masjid-masjid apa simbol Ka'bah itu? Ya nggak ada. Paling mungkin ada lukisan segala macam gitu. Jadi kita sebenarnya tetap menyembah apa namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ka'bah ini adalah simbol dari seperti tadi Mas Hasan bilang bahwa itu adalah simbol hati kita, simbol bahwa kita harus kembali ke hati kita. Ya, simbol bahwa Ka'bah ini adalah apa? Ya memang bentuknya kotak, tapi kotak inilah yang menentukan perilaku kita sebenarnya. Nah, ketika apa perilaku kita sudah di drive apa bahasa Mas Hasan tadi itu apa namanya escape ya apa freedom apa membebaskan diri dari hawa nafsu lah ya kira-kira gitu ya. Nah itulah apa namanya sebenar-benarnya diri kita kembali ke fitri lagi gitu. Nah jadi ya dulu Nabi Ibrahim itu kan memang menyingkirkan berhala-berhala memang yang ada di sekitar Mekah. Itu kan berhalanya bentuknya ya seperti ada bentuknya gitu misalkan. Ya kalau ini kan Ka'bah ya tidak ada bentuknya maksudnya. Nah, ya kalau sesembahan atau berhala itu kan ya jelas ada bentuknya. Kalau ini kan bentuk kotak gitu itu satu ya. Terus yang kedua menyangkut HAM. Ya memang ya ketika kita sudah freedom sudah menggapai kebebasan itu tadi, maka impactnya adalah bagaimana relasi sosial kita keluar gitu. Ya seperti tadi saya bilang kan bahwa Nabi haji sekali dan itu haji pertama dan terakhir, makanya disebut sebagai haji wada gitu. Dan ketika mengakhiri hajinya itu Nabi berpidato di Arafah yang juga disebut sebagai khutbatul wada gitu, khutbah terakhir karena ini dianggap sebagai tanda-tanda
bahwa Nabi akan kembali kepada Allah gitu. Nah, dalam khutbah itu Nabi mengulang berapa kali ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, menyeru pada seluruh umat manusia. Bukan ya ayuhal muslimun, bukan ya ayuhal mukminun, tapi ya ayuhan nas. Itu sebanyak berapa? 6-8 kali gitu. Ya, terus juga misalkan Nabi selalu mengulang-ulang, apakah saya sudah menyampaikan ini, apakah saya sudah menyampaikan ini. Itu sampai 6 kali gitu. Nah, apa namanya? Ya kira-kira ada beberapa poinnya yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dari sini ya, bahwa misalkan ya isi khutbah perpisahan ini antara lain ya, itu tentang bagaimana sesungguhnya darah kamu, kehormatan kamu merupakan sesuatu yang terhormat atau suci gitu. Yang kedua, misalkan sesungguhnya riba jahiliyah itu batal, tidak menganiaya dan tidak dianiaya juga. Yang ketiga, tuntutan darah atau balas dendam pada masa jahiliyah itu juga batal. Yang keempat, semua kebanggaan pada masa jahiliyah dihapuskan. Kita tahu kan, asobiyah segala macam. Nah, terus yang kelima, misalkan sungguhnya wanita-wanita kamu mempunyai hak atas diri kamu dan kamu pun punya hak atas mereka. Ini kesetaraan luar biasa kan. Tadi yang saya sebutkan juga. Nah, 6, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ini orang mukmin ya, bukan orang muslim, tapi orang-orang sama beriman gitu. Tidak halal bagi seorang tidak halal bagi seorang harta saudaranya kecuali atas dasar kerelaan hati pemiliknya. Konglomerasi dulu tuh. Nah, iya betul. 7, janganlah kamu semua berpaling menjadi kafir dan saling membunuh sesudahku gitu. Nah, yang ke-8, sesungguhnya Tuhan kamu satu. Ayah kamu satu, semua kamu dari Adam dan Hawa, tercipta dari tanah. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dan non-Arab kecuali ketakwaan. Ini luar biasa. Ya, bagi pengamat ini adalah sebuah deklarasi HAM pertama di dunia gitu. Nah, ini di dalam ritual haji gitu. Nah, harusnya kan ketika kita wukuf di Arafah, wukuf kan artinya apa? Kita berdiam diri, refleksi, dan juga apa namanya bertadabur ya, bahwa apa yang mestinya ketika wukuf di Arafah inilah yang menjadi khutbah ini yang menjadi renungan gitu. Tapi kebanyakan orang malah jangankan tahu, bisa jadi jangankan merefleksikan, tahu aja enggak gitu loh tentang khutbah ini gitu. Padahal ini adalah khutbah yang paling penting saya kira di akhir hajinya Nabi gitu. Mungkin itu ya. Sebelum Bapak Ustadz, saya akan menyimpulkan apa yang dibaca oleh Mas Rifki tadi, Ustadz Rifki, bahwa khutbah tadi, sadar atau enggak, itu kan sebenarnya Nabi mengharamkan yang namanya penjajahan. Nggak boleh menjajah ataupun nggak boleh dijajah. Nah, penjajahan ini kan sebenarnya kontras dari kemerdekaan, freedom tadi. Selama hak kita dijajah atau kita menjajah hak orang lain, itu kan berarti tidak ada kemerdekaan dalam diri kita, nggak ada freedom dan sebagainya. Makanya itulah yang harus dihapuskan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pembukaan preambul. Makanya penjajahan itu kalau dalam ritual Nabi Ibrahim itu harus kemudian disembelih, semua penjajahan di situ. Itu endingnya kan kita harus menyembelih penjajahan itu kan. Karena yang namanya penjajahan itu kan menekan, membuat kita itu tidak bebas, membuat kita tidak freedom, merdeka juga kan. Makanya simbolnya adalah udhiyah, gitu kan kemudian Pak Ustaz. Jadi diri yang membuat kita tidak bebas tadi itu harus ada udhiyah, proses menyembelih ego, proses menyembelih sesuatu yang membebani kita, sesuatu yang membatasi kita, sesuatu. Tapi udhiyah juga, saya juga baru tahu nih, mungkin Pak Ustaz bisa menjabarkan lebih lanjut. Kata adha, Idul Adha, itu kan artinya kembali. Adha itu artinya tadi udhiyah atau pengorbanan. Harus rela berkorban untuk menuju kebebasan atau kemerdekaan. Nah, adha itu ternyata juga bisa berarti
menjadi, become gitu kan. Udhiyah. Jadi Idul Adha itu return to become. Maksudnya apa? Kembali untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Ya diri natural, diri fitrahmu itu sendiri. Jadi jangan jadi orang lain atau dijajah orang lain gitu. Kalau kita jadi orang lain itu juga nggak merdeka, atau kita dijajah oleh orang lain juga nggak merdeka, atau kita dijajah oleh diri kita sendiri karena kita tidak sadar, itu juga nggak merdeka. Makanya satu-satunya jalan adalah disembelih ego atau disembelih diri-diri palsu yang selalu menggelayati diri kita. Itu mungkin Pak Ustadz bisa lebih detail. Nah, bagaimana jalannya udhiyah itu? Menyembelih, proses menyembelih itu kan ada ritual ikhram, ada ritualnya kemudian sa'i, ada ritualnya kemudian tawaf, bahkan wukuf, bahkan lempar jumroh. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan juga Mas Rifki dengan Mas Hasan juga. Proses haji ini ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, dan setiap gerakan, setiap peristiwa itu kan simbol semua. Nah, sebenarnya spirit apa sih, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari rukun-rukun haji, terus syarat-syarat haji kayak yang 7 kali itu apa? Kenapa harus 7? Terus kemudian ada lari-lari kecil. Nah itu apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan, untuk agama kita, untuk maksudnya untuk perjalanan batin juga, untuk sosialnya juga, apa yang bisa kita ambil? Ya, saya kira menarik ya apa yang disampaikan Mas Rifki, dicoba diperdalam dengan apa-apa yang perspektif yang berbeda dari Mas Hasan, terus diperjelas lagi oleh Mas Eko tadi. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya haji itu kalau syariat kan cuma 4 hari kan, dari tanggal 9 sampai tanggal 12-13. Tapi ini sesungguhnya peristiwa sepanjang kehidupan kita untuk al-qasdu tadi, untuk kembali kepada kebebasan, kembali kepada fitrah. Lah untuk itu sudah ada tuh rambu-rambunya lewat manasik itu. Pertama dimulai dengan niat. Jadi untuk kembali kepada Allah, kalau niatnya nggak pas, ya akan dapat sesuai dengan niatnya. Maka innamal a'malu binniyat itu penting sekali. Orang haji kalau niatnya keliru, makanya banyak ulama kan mengatakan haji orang yang niatnya pengen gelar, ada yang niatnya dagang, ada niatnya nyalon, ada niatnya memang benar-benar labbaik Allahumma labbaik. Maka niat menempati posisi yang sangat penting. Kalau sudah niatnya benar, mulai ikhram. Ikhram itu yang sangat menentukan. Tanggalkan semua identitasmu, karena semua baju, semua identitas dunia itu menjadi apa? Menjadi hijab bagi ketika engkau melakukan perjalanan. Mau jabatan, mau rumah di mana, mau mobil, tinggalin semua. Maka semua diganti, kainnya sama, kain putih, nggak berjahit lagi, sebagai simbol. Ya udah, kalau menuju Allah itu beningkan hati, egomu nggak boleh ikut, simbol-simbol keduniawian yang di dalam proses kita sehari-hari kan begitu kan. Seringkali kalau ikhramnya nggak dipakai, maka kemudian kita ada ruang-ruang. Kalau atasan di bawah-bawah ngelihat bawah siapa gitu ya. Kalau yang kaya ngelihat ini, yang miskin noleh aja enggak. Tetapi untuk ikhram menuju Allah, hamba Allah aja, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, saya datang dengan segala kerendahan, saya lepaskan semuanya. Kalau ini jalan, baru dimulai itu haji, dimulai wukuf. Udah mulai wukuf, apa maknanya? Mengenal diri. Perjalanan gak akan selesai dimulai sebelum mengenal diri. Maka dalam tradisi hadis qudsi kan awaludin ma'rifatullah gitu ya. Agama itu dimulai dengan mengenal Allah, dan mengenal Allah itu dimulai dengan wukuf, mengenal diri kita. Maka tadi betul Mas Rifki, Mas Hasan, wukuf itu saatnya silent. Tetapi manasiknya di sana diajak zikir bareng. Padahal di saat wukuf itu diem, renungkan 8 isi dari khutbah Nabi tadi. Dengan mengenal itu semua kita kenal diri kita, kenal Allah. Baru kalau sudah kita siapa diri kita, mengenal diri yang sejati, boleh kita tawaf. Tawaf ibaratnya tawaf itu kok bahwa kita mau ngelakuin apa aja boleh. Aktivitas berpolitik monggo, yang jadi pengusaha monggo, yang jadi bisnismen monggo. Tetapi ingat tawafnya.
ada Ka'bah, Allah nggak boleh dilupain. Tetapi tawaf juga simbol tadi, kita harus lebur, nggak boleh individu yang muncul, karena udah selesai nih. Tidak boleh di situ. Coba bayangkan nanti, tawaf itu kan ngelawan jarum jam. Kalau mau jadi identitas kita, oh nyobaan, nggak jadi tawaf, almarhum, diinjek-injek orang. Jadi Anda boleh beraktivitas apapun, tapi leburlah sebagai hamba Allah. Jangan nonjol identitasmu. Kamu sudah pakaian ihram kok masih gelarmu segala macam. Saya tanpa mengurangi yang bergelar haji, kadang-kadang orang nggak lupa disebutin nama hajinya saja. Itu marah, nggak mau ke depan dipanggil. Kenapa Pak Ustaz? Karena mahal. Haji. Ya, selain tadi, ya egonya masih ke bawah-bawah. Kan? Tawaf itu maknanya Anda boleh beraktivitas apapun, tapi jangan lupakan Allah di situ. Allah tetap menjadi tujuan. Al-qasdunya jangan pernah lupa. Dan yang menarik, para ulama mengatakan, apa sih ngelawan jarum jam? Karena apapun yang engkau lakukan tidak boleh menjauhkan engkau dari Allah. Kenapa melawan jarum jam? Kalau jarum jam itu banyak orang kan mengatakan janganlah hartamu, perniagaanmu melalaikan engkau dari Allah. Anda boleh berniaga tapi Allah tetap dekat. Anda boleh berpolitik tapi ada fatsunnya. Anda boleh berkesenian tetapi tetap ada nilai-nilai ketuhanan. Kalau sudah tawaf langsung sa'i. Kita boleh, sa'i itu kan menarik. Sa'i itu simbol. Tadi Mas Revi katakan di situ hajar. Dari sekian ribu perempuan, sekian ribu manusia milih perempuan. Dari sekian ribu perempuan milih budak. Dari sekian ribu budak milih yang hitam lagi. Tetapi bayangin dimuliakan. Karena apa? Karena ketakwaan itu. Dan kalaupun kemudian menarik itu kan Hajar ketika sama Ismail kan ditinggal. Iya. Masih bayi dari Mesir ya, dari Mesir dibawa ke Mekah, ditinggal sama Ibrahim. Yang menarik ketika mengatakan siapa yang nyuruh engkau membawa saya dari Mesir itu? Allah. Yakinnya kemudian berbangku tangan? Enggak, lari-lari. Jadi tawakal kita itu bukan tawakal yang pasif, dan itu dibuktikan dengan lari-lari kecil sebagai simbol ikhtiar. Tetapi kemudian dari sofa, kalau kita menjemput rezeki, niatnya harus sofa, harus bersih. Tapi sofa juga maknanya tidak mudah putus asa, tegar. Makanya sampai 7 kali. Kalau teman-teman pernah umroh, pernah ke sana itu 700 meter kali 7, 3,5 kilo. Lumayan. Nah, banyak orang yang pakai kursi roda, sekarang ada mobil yang dipencet gitu. Sekarang lebih mudah. Sekarang ada AC. Yang penting makna. Dulu bayang itu lari-lari nyari air sebagai simbol kehidupan, dimulai dengan niat yang bersih, tegar, tidak mudah putus asa. Tapi setelah berhasil harus marwah. Marwah itu kira-kira kalau sudah dapat rezeki jangan dimakan sendiri lah. Kalau sudah dapat itu kemudian berbagilah, jadi orang yang bermanfaat gitu ya. Setelah ini semua berhasil, kemudian setelah itu bisa tahalul kan? Iya. Bisa tahalul. Tapi setelah tahalul itu sebenarnya harus ke Mina, ngelontar jumroh. Maknanya apa? Kalau Anda sudah jadi orang baik, sudah pulang haji, yang lebih berat sebenarnya menjaga hajimu setiap saat itu. Maka 7 kali 3 harus siap sedia kerikil. Artinya apa? Setelah saya menemukan Allah, kembali kepada kefitrian saya, siapapun yang mengajak saya untuk jauh lagi, saya lempar batu. Katakan tidak pada korupsi. Nah itu kerikil. Katakan tidak kepada nepotisme. Katakan tidak kepada diskriminasi kepada minoritas. Katakan tidak kepada apa tadi, men-second class-kan perempuan. Katakan tidak sama. Dan itu kenapa simbolnya awal ya di jumroh Aqobah, wusta sama ula, wusta sama Aqobah. Maknanya apa? Untuk bisa istiqomah menjaga haji kita, itu kadang di awal digoda, awal selamat, tengah digoda, setelah saja masih digoda kan. Dan itu simbolnya kan ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, kan Ibrahim dulu, Ibrahim digoda, Ibrahim oke, tengah-tengah Hajar,
Masa kamu gak kasihan sih? Anakmu loh itu lagi imutnya kayak gitu. Ini gagal, Ismailnya digoda. Jadi awal, tengah, akobah, akhir itu sebagai simbol bahwa setan, bahwa siapapun akan menggodamu untuk kembali tidak freedom tadi, untuk tidak lagi berhaji lagi. Dalam perjalanan itulah maka kemudian disimbolkan Anda, kita semua di dalam perjalanan 24 jam itu bawa kerikil terus. Untuk apa? Melempar apapun yang merusak proses al-qasdu tadi. Menyengaja untuk kepada Allah, menyengaja untuk kembali kepada kebebasan, menyengaja untuk kembali kepada fitrah kita. Dan sebenarnya kalau manasik ini kita lakukan setiap saat, tidak harus haji dalam konteks itu, ya kita berhaji 24 jam. Dan akhirnya adalah, ya sudah, akhirnya adalah bahwa kita semua akan ketemu Allah dan bekalnya cuma satu. Quran sendiri bilang watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Untuk bisa seperti itu, consciousness kita, hubungan kita, connected kita sama Allah 24 jam harus terhubung. Kalau enggak tadi itu di awal tergoda, kalau enggak di tengah kepleset, kalau enggak di akhir sudah. Bayangin wali kota Jogja itu 22 Mei purna tugas, 1 Juni OTT. Sudah selesai 3 periode, wakil wali kota 1 periode, wali kota 2 periode, tinggal purna, tinggal ngomong cucu, ternyata OTT. Sekolah lagi deh KPK. Ya, artinya bahwa untuk menjaga istiqomah itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Dan problemnya, balik lagi ke pertanyaan Mas Eko tadi, gelar haji itu pertama penghargaan, yang kedua tanggung jawab. Bisa nggak istiqomah konsisten bahwa hajimu adalah engkau bebas, tidak terikat sama apapun selain Allah. Bebas nggak, bisa nggak kamu tetap bertauhid secara paripurna. Bebas nggak mampu menyembelih Ismailmu, apa yang kau cintai yang membuat engkau tidak bisa terus dekat sama Allah. Nah itu nanti boleh jadi kita bisa diskusi lebih lanjut tentang korban ya, menarik sekali Mas Eko. Oke, mungkin ini aja satu aja sih tadi melengkapi Pak Ustadz gitu. Tadi udah luar biasa ya, bahwa ritual-ritual haji itu adalah simbol yang perlu kita gali maknanya. Ketika kita sudah meraih maknanya, ya maka ya haji bisa setiap saat gitu ya. Tadi Pak Ustadz mengatakan ada tahallul dan setelah itu baru lempar jumroh kan. Nah tahallul itu sendiri adalah simbol dari dihalalkannya apa yang diharamkan dalam ritual haji itu. Nah itu disimbolkan dengan memotong rambut. Bagi sebagian ulama tahallul ini ya tadi mungkin Pak Ustadz agak lupa untuk menjelaskan tahallul ini ya. Ya simbol dari memangkas pikiran negatif, memangkas pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor di dalam diri kita. Dan rambut kan juga disebut sebagai tajur ros ya, mahkota, mahkota seseorang gitu. Nah ketika mahkotanya udah dipangkas, itu adalah simbol bahwa ya apalagi yang perlu dibanggakan gitu loh. Nah ini kan luar biasa ya. Jadi ritual itu dan termasuk tahallul ini ya semuanya proses untuk bagaimana kita menjadi manusia, manusia yang bertakwa, manusia sejati, manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna ya. Nah ya semua rukun Islam itu atau ritual-ritual dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu luar biasa sudah lengkap untuk kita menjadi itu. Tapi bagaimana kitanya sendiri, apakah dengan ritual-ritual itu kita menjadi manusia sejati, insan kamil, atau malah ya kita menjadi manusia yang di era modern, manusia yang picik, yang jahat, yang ya tidak lagi berberi kemanusiaan dan sebagainya gitu. Ya, mungkin itu sedikit aja. Terakhir ya ini malah melengkapi ini. Mungkin memang perlu dibedakan antara umroh dan haji Mas Bayan. Nabi sendiri mengatakan al-hajju Arafah. Bedanya antara umroh sama haji adalah adanya Nah menarik bahwa ritual mulai dari ihram tadi Pak Ustadz jelaskan, terus kemudian tawaf, kemudian syai, kemudian ada lempar jumroh, tahallul dan sebagainya. Sebenarnya tujuan akhirnya itu apa sih? Wukuf di Arafah.
tujuannya kalau menurut saya dalam wukuf ya, apa sih maknanya wukuf? Wukuf itu kan artinya stay, berdiam. Kamu itu harus stay. Stay-nya di mana? Kalau rumah kita di Pondok Indah, stay-nya kan di Pondok Indah. Tapi Arafah, dari kata Arafah ya irfan gitu kan. Kita harus stay dalam kesadaran irfan, dari kesadaran Tuhan. Yang penting itu. Nah makanya menjadi tepat tadi Pak Ustadz bilang bahwa kalau hari-hari kita selalu wukuf di Arafah, selalu stay dalam kesadaran Tuhan, itulah hakikat haji. Tapi kalau kesadaran kita itu gampang tergoda oleh Ismail sesuatu yang kita cintai, sayangi, bahkan sesuatu yang menarik perhatian kita, itu sebenarnya upaya untuk menyembelih itu selalu harus ditekankan, harus dilakukan. Karena kalau orang sudah wukuf di Arafah, stay dalam kesadaran Tuhan, irfan tadi, itu orang tidak gampang tergoda pasti. Kalau kita masih gampang tergoda, berarti belum wukuf di Arafah, dan itu hakikat haji. Makanya Nabi mengatakan tidak ada haji kalau tidak ada wukuf di Arafah. Dan itulah menurut saya menjadi pembeda antara kita sudah haji atau belum ketika kita belum bisa wukuf di Arafah. Terima kasih. Oke. Ada satu tema yang mana apa ya, bisa dikatakan tema, tapi juga nanti dari beberapa itu bisa panjang sih. Tapi memang harus saya sampaikan di sini. Belum lama ini kan terdengar, apalagi kita menghadapi situasi pandemi ya sebelumnya, kemudian kita masuk ke era digital, terus ada wacana tentang bahwa ibadah haji bisa diganti dengan virtual haji. Nah ini gimana? Apakah nilai ada pasti ada nilai-nilai yang akan ditinggalkan. Nah menurut Pak Ustadz, menurut Mas Ustadz itu gimana gitu? Apakah ibadah haji yang dilakukan secara virtual itu juga sama saja dengan ibadah haji yang secara fisik gitu yang dilakukan langsung di sana gitu? Siapa saja boleh Ada sekaligus closing statement. Ya. Nanti udah cukup panjang. Sekaligus kasih tips sih Pak Ustadz, gimana sih biar ibadah haji tidak hanya sekedar lahirnya, tapi dalam laku batinnya juga ibadah haji. Ini mau gara-gara waiting list agak panjang, gara-gara dunia apa itu metaverse, sehingga kemudian kita punya ide-ide istihad yang kita lupa bahwa ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah gitu ya. Bahwa Rasulullah pun mengatakan khuddu ani manasikakum gitu ya. Ambillah kalau mau haji manasikku gitu ya. Maka momen-momen yang disampaikan oleh Mas Hasan tadi, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah segala macam itu ya di dalam konteks khuddu ani manasikakum ini ibadah mahdhah. Banyak orang malah punya ide yang lebih gila lagi untuk mengurangi waiting list itu setiap tanggal 9 aja. Nggak usah nunggu Dzulhijjah. Padahal Quran jelas gitu, asyhurum ma'lumat. Jadi haji itu memang di hari-hari tertentu harus tanggal 9 tank. Jadi yang sakit pun Mas Eko itu pakai ambulan harus wukuf. Al hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Seperti as-sholat itu intinya di Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya hilang ya sholatnya hilang. Kalau hajinya Arafahnya ketinggalan berarti tidak haji. Terlepas bahwa kemudian kita harus memaknai Arafah itu bukan sekedar datang ke Arafah, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita ya Rasulullah datang ke Arafah. Tidak lagi bisa setiap tahun biar semua bisa haji setiap tahun, gak usah nunggu terlalu lama, setiap bulan aja. Udah 2 tahun nggak, ditambah 2 tahun nggak bisa haji, akhirnya tanggal 9 Arafah ya tidak bisa. Yang kedua saya kira penting ya, saya agak punya keprihatinan begini. Banyak kasus manasik haji itu lebih fokus kepada jadwal-jadwal yang bersifat fisik gitu ya. Bayangkan kasihan kan saudara-saudara kita yang sudah 25 tahun nabung segala macam. Kalau kemudian yang di dalam manasik sehari 2 hari itu yang dibicarakan nanti ibu-ibu tawafnya begini atau apa. Jarang sekali apa yang kita bicarakan ya.
itu kita maknai bahwa haji itu apa, simbol-simbol diterangkan gitu, sehingga kemudian pemaknaannya bayangin itu hajinya cuma 4 hari tapi mereka 38-39 hari. Kalau itu kan diberikan makna itu kan begitu banyak waktu terbuang, sehingga kemudian sambil menunggu giliran kloter itu bisa memaksimalkan kualitas, buru-buru stay pada kesadaran bersama Allah, buru-buru stay kepada kefitrian, buru-buru mabrur ya. Mabrur itu kan orang yang pulang haji terlimpahi semuanya menjadi kebaikan kan, kata-katanya, pikirannya, tidak tanduknya, buru-buru itu. Udah tahalul itu bukannya kemudian benar itu maknanya semuanya boleh lagi. Yang diartikan semua boleh lagi itu yang mau berantem ditunggu itu. Tak dulu ya mah gitu. Saya tuh sering sekali umroh haji itu ke dalam konteks perjalanan spiritual kan hampir sama. Pokoknya godaannya itu pakai kain ihram itu mulai godaan tuh. Yang biasanya sabar itu, tar dulu ya, udah tahalul ya, berantemnya tahalul. Jadi bukan dimaknai kemudian segalanya dicukur sudah habis, tetapi boleh lagi nih ngapain aja, berdebat boleh lagi, berantem boleh lagi, bukan itu. Sehingga kemudian haji tetap, manasik perlu, doa-doa yang kita ini disampaikan. Bahkan kalau ada mutawif-mutawif yang bagus gitu, Bapak Ibu daripada repot, bayangin setiap putaran tawaf itu kan ada doanya beda. Sehingga orang yang ngerti, orang-orang sepuh, ya sudah baca apa? Doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya. Tapi di dalam hatinya connected sama Allah. Itu lebih daripada wah buru-buru mikirin kita nggak ketendang kanan kiri aja itu. Sehingga kemudian banyak orang yang oke, kalau kita bisa lakukan secara maksimal syariatnya, maksimalkan. Tapi kalau enggak, yang penting sah, tetapi lebih kepada batinnya. Nah ini yang saya kira kurang gitu. Sehingga 100 sekian ribu hari ini jamaah kita mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Diberikan haji yang mabrur untuk terutama jamaah haji Indonesia. Tetapi ala kulli hal akan lebih penting ya kalau kemudian manasiknya ditekankan, tidak sekedar fisik, tidak sekedar administratif, tidak sekedar bagaimana syariatnya, tetapi hakikat haji, simbol-simbolnya apa, belajar sejarah Ibrahimnya disampaikan dulu, itu pasti akan powerful. Bayangkan kalau 100.000 setiap tahun orang berubah menjadi mabrur, ada 100.000 agen perubahan untuk menyebarkan kebaikan. Manusia unggul 100.000, bayangin. Mestinya kalau kita itu jamaah hajinya sudah 50% kan, ada 50% kebaikan yang bisa kemudian vibrasi positifnya luar biasa. Dan itu ternyata tidak kunjung sesuai harapan, gara-gara boleh jadi dalam konteks tidak hanya haji, puasa juga begitu, zakat juga sekedar persentase, sholat juga sekedar gugur kewajiban, sehingga makna dibalik semua simbol itu tidak tergali dengan baik, sehingga tujuan seluruh ibadah untuk merubah innama bu'istu li utama makarimal akhlak tidak terjadi. Yang tadi apa? Yang haji virtual? Iya, dalam konteks itu dia makdo. Jadi dalam batas-batas tertentu tidak bisa lagi kemudian kita tabrak gitu ya. Kemudian nanti lama-lama udahlah nggak usah ini, bikin aja bangunan Arafah di mana gitu. Lama-lama orang akhirnya ke sana. Jadi ada wilayah-wilayah kita jadi kapan akal itu off, berhenti, dan kemudian hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dari Mas Rifki. Ya sebenarnya haji virtual atau enggak ya, dengan atau tanpa kita haji ya, kita bisa lakukan gitu. Itu poinnya 24 jam haji 24 jam. Jadi kalaupun mau haji virtual ya bukannya hajinya digantikan, ya, tapi value, filosofi dari haji itu sendiri. Ritual-ritual itu kan ada maknanya, ada value-nya. Nah, value itu yang bisa kita coba terapkan di dalam diri kita ya, bukan berarti kita menggantikan haji, tapi mengambil value-value itu gitu loh, untuk kita bagaimana laksanakan di dalam kehidupan sehari, itu yang lebih penting sebenarnya. Dan itu kita sepakati sejak awal kan. Iya. Haji setiap saat. Nah itu ya kira-kira gitulah. Terakhir closing statement dari Ustaz Hasan. Haji virtual ya. Jangan haji yang lain.
Menarik ya kalau bagi anak milenial kan. Jadi segala sesuatu mungkin bisa divirtualkan. Justru haji itu sebenarnya kan ingin mengembalikan manusia yang dengan kehidupan dunia ini itu Al-Quran mengatakan apa Ustaz bahwa kehidupan di dunia ini itu sebenarnya kenikmatan yang semu, kenikmatan yang virtual sebenarnya. Justru ingin mengembalikan kepada kenikmatan yang nyata, kenikmatan yang hakiki, yang hakiki itu bukan malah kita virtualkan lagi. Adapun syarat rukunnya kita ke sana apabila itu memang secara kalau kita sebut secara virtual itu mengikuti dan yang dahulu, tapi itu pun harus dilakukan. Kenapa? Karena di situ memang ada effort yang tadi Pak Ustadz tadi memaknai Safa dan Marwah, ada jaya juang untuk melakukan itu. Tapi kalau virtual gimana? Virtual kan sebenarnya hanya imajinasi kita aja yang berjalan-jalan. Imaginal wood. Nah, nanti kita bicara dunia imajinasi itu menarik karena Ibnu Arabi ya itu sudah sejak dulu ngomong tentang alam khayal. Bahkan mungkin kalau kita menyeberang ke tradisi yang lain ada yang namanya maya itu apa? Nah itu nanti kita bicarakan, jangan di sini. Oke. Kalau kita habisin di sini selesai kontennya. Oke, terima kasih Pak Muhsin, Ustaz Rizky dan Ustaz Hasan. Lagi-lagi saya tidak mau menyimpulkan dan tidak perlu ada yang disimpulkan karena perjalanan spiritual, perjalanan agama itu tidak hanya sampai di kesimpulan, terus akan bahkan sampai di dalam tidak akan ada kesimpulan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi manfaat kepada diri kita masing-masing dan juga kepada para sahabat channel Tauhid Cinta yang ada di rumah. Dan kita doakan semoga para saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji mendapatkan selalu senantiasa diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, dan ketika pulang mendapatkan gelar haji yang mabrur baik lahir dan batin juga. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf lahir batin sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada para guru-guru saya yang ada di sini dan juga pada para pemirsa sampai channel sahabat channel Tauhid Cinta ya. Oke. Sekian dari saya, sampai ketemu di ngobrol relax di tema selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ini kita seperti awal tadi kita selawat. Monggo bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak.